Yang pertama adalah cara menggunakan rumus min sama max. Min itu untuk mencari nilai terkecil atau nilai terendah, sedangkan max itu untuk mencari nilai tertinggi atau nilai terbesar. Cara yang pertama saya akan membuat tabelnya dulu untuk nilainya. Terlebih dahulu saya akan kasih rata tengah. Saya akan memberikan warna seperti ini. Nah, untuk mencari nilai terendahnya, nilai terendah. Ini untuk nilai tertinggi. Nah, yang pertama untuk mencari nilai terendah, kita arahkan kursornya di sini, baru kita ketik sama dengan, habis itu tulis min, buka kurung. Nah, nilai yang ada di sini kita blok semuanya, lalu tinggal klik enter. Seperti ini. Jadi nilai terendah dari tabel nilai ini adalah 53. Nah, sekarang lagi adalah nilai tertingginya. Kita ketik lagi sama dengan, habis itu kita tulis max untuk rumus nilai tertinggi. Max, situ buka kurung, lalu kita blok lagi, lalu klik enter. Nah, untuk nilai tertingginya adalah 98. Jadi seperti itu cara menggunakan rumus min sama max untuk mencari nilai terendah dan tertinggi. Saya akan mengisi nama produknya dulu. Produk A, produk C, produk B, produk C, A, sama B. Terus bulannya Januari, Februari,
ini. Terus yang pertama, untuk menggunakan rumus sum, hal yang pertama kita lakukan adalah ketik sama dengan, habis itu ketik rumus sum, buka kurung, lalu kita blok ini dari samping, blok sampai sini, lalu klik enter. Ini merupakan jumlahnya dari tanggal 29 sampai tanggal 31 untuk bulan Januari untuk produk A. Dan untuk selanjutnya kita tinggal tarik kursornya saya ke bawah supaya angkanya tinggal muncul semuanya tanpa harus kita hitung lagi satu-satu. Februari sama Maret. Nah, yang pertama adalah untuk menggunakan rumus sum if adalah kita ketik sama dengan, dari situ ketik sum if, buka kurung. Yang pertama kita lakukan adalah blok bulannya dari atas sampai bawah. Habis itu ketik titik koma. Habis itu tanda petik 2. Habis itu kita ketik lagi, ini kita mau ambil klasifikasi apa, berarti kita ambil tadi kan bulan Januari, berarti kita tulis Januari. Kenapa pakai tanda petik? Karena dia Januari ini merupakan teks, makanya menggunakan tanda petik. Habis itu kita titik koma, habis itu kita blok lagi jumlah. Enter. Totalnya adalah 40.200.000. Kita coba lagi. Sum if, berarti kita blok bulannya, titik koma, tanda petik, berarti Maret. Tuh, titik koma lagi, baru kita blok jumlahnya. Seperti ini. Kita kasih tanda rupiah dulu. Kita ke format cell tadi, klik accounting ini, habis itu klik OK. Kita geser kursornya, ya. Hasilnya adalah untuk bulan Januari 40.200.000, Februari 38.630.000, dan Maret 34.880.000. Kita ubah terlebih dahulu, bukan accounting tapi general saja. Oke. Kita tinggal tarik kursornya ke bawah. Habis ini kita isi bagian sini adalah lokasi terus. Nah, saya bakal isi lokasinya. Lokasi pertama itu Bandung, Surabaya, ada Leci, juga Leci. Ini biar ini 8, ini 7, ini 12, 16, 26, 22, 100. Kalau 7 kilo berarti 50. Untuk jumlahnya kita tinggal kali saja, jadi sama dengan klik ini lalu kali dengan jumlah atau kilogramnya. Kita tinggal tarik kursornya ke bawah saja, seperti ini. Dan untuk harga dan jumlahnya kita kasih rupiah, klik format cell, penting, klik, kita kasih tambah desimal di belakangnya. Oke. Saya akan memberikan warna fontnya terlebih dahulu. Seperti ini. RP-nya. Sirat tengah. Yang pertama, total penjualan yang pertama itu
untuk Bandung itu Leci sama Pier. Ini Surabaya, Bandung, Surabaya, Bandung, itu Surabaya, habis itu Malang, habis itu Malang. Kita berikan warna kuning terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan rumus sum IFS itu sama dengan sum IFS buka kurung. Yang pertama adalah kita blok dulu jumlah totalnya di sini. Terus kita titik koma lagi. Habis itu kita blok lagi yang lokasinya. Habis itu kita titik koma, tanda petik. Yang kita mau klasifikasi itu adalah leci. Habis itu tanda petik lagi, baru titik koma baru kita blok lagi untuk nama buahnya. Oh ya, salah, seharusnya tadi di sini Bandung, karena kelas ini untuk nama lokasinya. Terus di sini buat tanda petik lagi, kita titik koma terlebih dahulu baru tanda petik, yaitu leci. Terus kita titik koma lagi. Oh, cukup sampai leci saja, baru enter. Totalnya itu 31.200.000. Kita kasih format cell dulu. Accounting. Hasilnya seperti ini untuk menggunakan rumus sum IFS. Selanjutnya adalah cara menggunakan rumus average. Jadi terlebih dahulu saya akan membuat tabel datanya. Itu nama. Ini merupakan laporan hasil kuis, laporan hasil nilai kuis. Kasih merk and center. Untuk average kita tinggal sama dengan average kekurang baru blok enter. Hasilnya adalah 76,333. Begitu juga dengan ini. Kita tinggal tarik kursornya ke bawah. Dan ini merupakan hasil average-nya. Inilah cara menggunakan rumus average. Lalu sini tanggal.
sini tanggal, sini nomor transaksi out, habis itu stok akhir. Seperti ini. Selanjutnya adalah cara untuk menggunakan rumuskan. Untuk menggunakan rumuskan, jadi rumuskan ini fungsinya untuk menjumlahkan data transaksi berdasarkan kolom. Jadi caranya adalah arahkan kursornya ke sini, ketik sama dengan, lalu ketik count seperti ini, buka kurung, lalu kita blok kolom transaksi ini, kita blok, lalu enter. Jadi jumlahnya adalah 7. Kita kasih rata tengah dulu. Ini adalah cara untuk menggunakan rumus count. Selanjutnya adalah cara untuk menggunakan rumus count A. Jadi, count A itu gunanya untuk menghitung jumlah data transaksi berupa teks pada kolom. Jadi ini berfokus pada teks. Jadi kita ketik sama dengan count A, buka kurung, kita blok, lalu tinggal enter. Begitu juga pula dengan ini. Sama dengan count A, buka kurung, blok, lalu enter. Jadi jumlah kode barang dan nama barang itu ada 7. Jadi seperti itu cara menggunakan rumus count A. Selanjutnya adalah cara menggunakan rumus count blank. Count blank adalah gunanya untuk menghitung jumlah data yang kosong atau menghitung jumlah sel yang kosong. Jadi caranya adalah sama dengan count blank, buka kurung, lalu kita blok, lalu enter. Ini juga lalu enter. Jadi jumlah sel atau data yang kosong adalah baik di in maupun out, yaitu di in 4, out 2. Ya seperti itu cara menggunakan rumus count blank. Selanjutnya adalah cara menggunakan rumus count if. Rumus count if adalah untuk menghitung jumlah sel yang berisikan angka tertentu. Misalnya kita mau hitung angka 10 ini ada berapa. Misalnya kita ketik sama dengan baru count if, buka kurung, blok, baru kita ketik koma. Ketik koma, habis itu kita kasih tanda petik. Yaitu yang kita pilih itu bisa adalah angka 10. Sama dengan. Jadi, jumlah angka 10 di tabel stok awal adalah ada 4 angka. Jumlahnya semuanya ada 4.
Selanjutnya adalah cara menggunakan rumus count IFS. Itu kita tinggal ketik sama dengan count IFS, kurung, kita blok kota tujuannya, lalu titik koma, baru tanda petik, Bandung, lalu kita blok yang bagian keterangan, titik koma, baru tanda petik, kiri. Itu ada 3. Ini kita kerjakan lagi yang IFS, kurung, blok kota tujuan. Sini adalah, jadi inilah cara menggunakan rumus count IFS. Selanjutnya adalah untuk menghitung jumlah dari tabel data mahasiswanya. Untuk menghitung jumlah hari ini, kita menghitung berapa jumlah data dari tabel ini. Kita tinggal ketik count. Ini menggunakan rumus count. Terus kita blok nomor ini, langsung klik enter.
Untuk jumlah mahasiswa yang lulus, kita menggunakan rumus count IFS. Count IFS, lalu kita blok terangannya dari ini, lalu titik koma, tanda petik, lulus. Enter, seperti ini. Begitu juga pula dengan jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Gunakan rumus count IFS. Untuk jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, itu tetap menggunakan rumus count IFS. Yang pertama dilakukan adalah memblok jenis kelaminnya, titik koma, tanda petik, L, tanda petik lagi, baru titik koma, baru blok keterangannya, lalu titik koma, tanda petik, lulus. Enter. Begitu juga pula dengan jumlah mahasiswa laki-laki tidak lulus. L, titik koma, blok, enter. Jadi inilah cara untuk menghitung jumlah rank sampai jumlah mahasiswa perempuan tidak lulus.